Halo, ketemu lagi dengan Susana Sunarno. Kita random aja. Aku mau sedikit share masih tentang pendidikan anak, bahwa sebagian orang yang orang tua ya, mungkin kalau anak-anak mungkin belum belum sadar, tapi memandang bahwa pendidikan itu terjadinya dalam kelas, di dalam kelas yang dibatasi oleh 4 sisi tembok. Disitulah pendidikan terjadi. Jadi kalau di luar kotak 4 tembok itu, entah 4 tembok itu terutama di institusi yang resmi ya, ataupun bukan institusi yang resmi tetapi memiliki 4 tembok untuk belajar ya, untuk mengeksplorasi potensi diri. Nah, itu lebih dipandang penting. Apakah saya ingin mengundang diskusi ini, apakah benar manusia itu hanya bisa belajar, menimba ilmu atau menyerap pengetahuan di dalam sebuah ruangan yang dibatasi 4 tembok, 4 sisi tembok? Saya berulang kali ketika mengajar ya, mengundang atau berusaha mengkreasi atau menempatkan pengajaran itu ya, ketika mengajar orang lain ya, di ruang atau di area yang berbeda-beda. Nah, seringkali ini dipandang oleh orang tua anak tersebut ya, kurang keren gitu, atau dipandang bahwa pengajaran atau pembelajaran itu tidak terjadi. Sebenarnya tidak terjadi. Saya pilihnya harusnya mengajarnya dengan sistem schooling, sistem sekolah seperti itu. Sedangkan berdasarkan teori yang sudah dipelajari oleh sebenarnya semua pendidik yang belajar di FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan juga menurut saya di kedokteran juga diajarkan bahwa proses interaksi dan pembelajaran itu sudah ada dan sudah terjadi sejak di mana? Bukan hanya di rumah, tapi di dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan ibu, seorang individu itu sudah belajar merasa, mengeksplorasi gitu ya, sesuai dengan periode tumbuh kembang seorang manusia gitu. Itu menurut saya. Nah, bagaimanakah sebuah pengajaran itu bisa terjadi? Bisa secara tidak sengaja atau disengajakan. Tidak sengaja itu makan bareng dengan keluarga gitu. Di situ juga terjadi sebuah pembelajaran. Ada norma-norma yang diberikan, berdoa dulu atau tidak, makanannya apa gitu ya, bagaimana kita mempersiapkan sebelum dan sesudah makan. Semuanya itu proses pembelajaran. Itu kita baru bicara tentang makan sebagai sebuah proses ketidaksengajaan jika dimasukkan dalam kategori belajar, karena itu normal ya, manusia perlu makan. Belajar yang disengajakan adalah misalkan mengerjakan PR, belajar di sekolah, les gitu ya, atau
mereview ulang pelajaran itu belajar yang disengajakan. Nah, belajar yang secara sengaja disadari oleh baik anak, orang tua, guru, dan masyarakat, dia sedang belajar gitu ya. Metode seperti itu pun apakah iya hanya bisa terjadi di dalam ruang yang dibatasi 4 sisi tembok. Anda suka belajarnya di mana? Ayo belajar. Jawabannya ada 2 ya, belajar yang disengaja itu belajar, atau belajar melalui proses ketidaksengajaan belajar tapi mengalami proses belajar. Nah, gimana? Sukanya gimana? Apa topik atau bahasan yang kamu suka? Terus bagaimana sebenarnya menurutmu anakmu itu belajarnya paling cocok seperti apa? Karena kembali lagi, masing-masing anak, masing-masing individu itu walaupun umurnya sama, bintangnya sama ya, sionya sama gitu, tapi atau keluarganya sama ya, backgroundnya sama, tapi call-nya karakternya gitu ya, kesukaan, pribadinya itu berbeda dan itu kompleks. Ya, dari kecil ada yang tidak diajari, dia udah bergerak sendiri aja, manjat sendiri aja, merambat sendiri aja, ngomong sendiri aja, berkicaunya. Ada anak yang ternyata tidak, ada yang harus didorong, ada yang harus dicontohkan ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Coba kalau ada yang punya anak 1, 2, 3, nah pasti beda tuh, kakak, adik gitu ya. Terus gimana? Beda-beda ya, beda-beda kan. Nah, sukanya juga beda-beda. Ada yang suka, ini si kakak kenapa bisa matematika, satu keluarga nggak ada yang suka matematika, dia suka sendiri. Terus ini si adik kenapa suka banget ya sampai dance, sampai ikut dance competition, padahal emaknya nggak bisa dance yang heboh-heboh, bapaknya kaku gitu. Kok anak ini bisa sih seluas itu sampai menang juara dance gitu ya, menang lagi. Nah, itu berarti masing-masing itu tidak hanya bergantung pada DNA dari bapak ibunya, tapi memang adalah di luar itu semua yang biasa-biasa terjadi, dia juga sebuah pribadi yang out of the box gitu. Kayaknya aku biasa gitu ya, suamiku juga biasa, anakku cantik, anakku pintar, kita biasa-biasa aja loh. Jadi anything possible. Atau wah ternyata aku dulu biasanya ini sendiri ya, bisa sendiri gitu. Tapi anakku ini kok kayak harus diterangin segala macamnya secara detail, alasannya, sebab akibat, bla bla bla, kayak panjang banget deh gitu. Kok nggak auto gitu. Nah, itulah yang membedakan satu kepribadian dengan kepribadian lain. Tapi kembali lagi kita topiknya tentang belajar. Di mana kita bisa belajar? Ayo. Jadi menurut teori menurut aku dari kedokteran juga pasti bilang seperti itu, dan juga dari ilmu pendidikan gitu pasti mengatakan hal yang sama. Proses belajar ya, pembelajaran melalui proses mengajar dan diajar, maupun melalui proses natural, itu sudah terjadi ketika individu itu mulai terbentuk di dalam rahim ibu, kemudian masih mengendon dan growing dan
menguatkan dirinya sampai 9 bulan kurang lebih. Kemudian akhirnya lulus dari keluar ya, lulus dari badan ibunya, kemudian masih melakukan proses pengembangan lagi, pembelajaran lagi untuk menjadi manusia. Nah, menjadi manusia, memanusiakan manusia itu paling susah karena manusia memang harus diajari, nggak seperti binatang ya, kayak jerapah keluar ntar berapa detik dia jalan sendiri atau gimana gitu ya. Kalau hewan, ternyata manusia itu kompleks dan itu terus berjalannya, walaupun kelihatannya sudah besar, tingginya sama dengan orang tuanya, tingginya melebihi orang tuanya, tetapi tetap secara mental, kejiwaan, pikiran, hati, rasa, interaksi, eksplorasi, menghadapi tantangan, menghadapi trauma, pasca trauma, itu pengolahannya dan cara mengatasinya itu terjadi seumur hidup, sepanjang masa, sampai akhirnya menutup mata kembali ke Yang Maha Kuasa. Gimana menurut kalian? Ada yang tidak setuju nggak? Yang mana yang nggak setuju? Ayo diskusi di bawah. Kemudian kalau setuju, setujunya di mana? Menurut kamu ada pengalaman nggak dengan anak, ponakan gitu ya? Atau dirimu sendiri sukanya belajarnya seperti apa? Share ya, kita diskusi bersama. Terima kasih jika kamu ingin kita eksplorasi lagi tema-tema pendidikan atau mungkin tema yang lain, tulis di komentar. Terima kasih. Saya Susana Sunarno, sign off. Sampai jumpa nextnya. Bye-bye.